Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, ini melanjutkan analisa yang kemarin ya. Saya akan mengupasnya dari sini ya. Jadi, pertama-tama di mana perdagangan itu mengikuti undang-undang ya. Bila mana ada undang-undang, pastinya ada peraturan. Nah, peraturannya seperti apa? Itu tidak dipublikasikan. Makanya saya dengan menggunakan indikator BPMA ini, saya mengikuti yang sudah riset terlebih dahulu ya. Jadi selama kita mau belajar, insya Allah untuk loss itu sangatlah kecil ya. Kita harus paham dulu mana itu time frame kecil, mana itu time frame besar ya. Pada video sebelumnya saya sudah mengupload ya bahwa goal kenaikan sedang bermula ya. Dan pada video berikutnya saya memberikan statement bila mana daily ada ekstrim ataupun MHV, saya akan entry sell seperti itu ya. Maka saya akan mengupasnya semua ya, satu persatu ya, agar semuanya menjadi paham dan jelas. Nah, di sini pada video sebelumnya saya sudah memberikan contoh ya. Bila mana sudah menghafal time frame-nya harus naik ya, minimal dari daily sini ya, daily H4 H1 ya. Untuk H1 ke bawah ini otomatis akan mengikuti. Jadi saya jarang sekali setup di bawah ini ya, H1 ke bawah ya, karena udah otomatis dia akan mengikuti daily ya. Apa yang ada di daily ini H4 ke bawah akan mengikuti daily. Nah, pada video kemarin saya mengatakan bahwa daily ini bisa dikatakan yokernya ya, yokernya ada di daily karena bisa berperan sebagai time frame ketiga ataupun time frame ke satu seperti itu ya. Nah, selanjutnya bila sudah paham di time frame ini daily H4 H1, kita wajib naik time frame ya, monthly, weekly, daily. Nah, bila mana ini sudah hafal, kita harus naik level ke sini lagi ya, sampai ke 12 bulan. Nah, seperti ini yang wajib kita pelajari. Jadi jangan buru-buru menganggap bisa ya, karena ini dalam 1 tahun ini perdagangan sudah diatur dan peraturannya pun sudah ada di market sini ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan mengikutinya di market sini. Jadi apa yang sedang berjalan di market ini nantinya akan dirilis di news berikutnya seperti itu. Nah, dari hasil riset sebelumnya dengan menggunakan indikator maka ditemukan aturannya seperti ini ya. Karena peraturan dari market sendiri tidak dipublikasikan, maka yang ditemukan adalah ini ya, ekstrim, TPW, MHV, CSA, reentry, momentum, reentry, dan sampai dengan selesai bisa di ekstrim lagi ataupun di MHV. Nah, ini hasil temuan riset terdahulu seperti ini. Nah, selanjutnya polanya akan membentuk seperti ini. Ini pola BBMA ya. Jadi bila mana dari sini ekstrim pasti TPW. Dan selanjutnya sideway, lanjut turun ke bawah, sideway lagi dengan sampai selesai. Seperti itu. Begitu juga dengan goal yang saat ini sedang berjalan ya. Kenapa saya bilang goal kenaikan sedang bermula? Kemarin 2 hari yang lalu masih di sini ya. Jadi di sini ekstrim, di sini TPW, MHV, dan saat ini baru menyentuh CSA ya. Jadi perjalanan goal ini belum selesai, makanya saya bilang apa, jangan dipotong. Bila mana ada yang tanya bisa sell di mana, ini sangat berlawanan arah, makanya saya kadang menjawabnya juga bingung ya. Kenapa nanyanya sell, bukan apakah kelanjutan masih ada atau enggak. Harusnya nanyanya apakah kenaikan ini berlanjut, seperti itu ya. Nah, ini jadi kalau perjalanan goal saat ini baru nyampe di candlestick arah ya. Jadi masih akan ada reentry, momentum, reentry baru selesai. Jadi masih panjang banget ya. Nah, hari kemarin itu hari terakhir, minggu terakhir, dan menjadi bulan pertama. Makanya setiap ada pergantian-pergantian kayak gitu pasti akan menjadi tersendiri ya. Ya, ini pola yang saya gunakan seperti ini ya, banyak akun. Maka saya mempelajari BBMA ini atas dasar file yang saya pelajarin seperti itu ya. Jadi saat ini bulannya sudah ganti, minggunya sudah ganti, pastinya hari Senin semuanya akan berganti. Nah, sekarang kita bisa melihatnya itu dari triwulan ya, karena besok itu sudah masuk
hari ini pun sudah masuk menjadi Maret ya. Jadi semalam itu udah hari terakhirnya Februari dan minggu terakhirnya Februari. Jadi kita bisa melihatnya itu di 3 bulan sini ya, akan nampak jelas gitu. Jadi pelajaran BBMA ini kalau kita mau mempelajarinya itu sebenarnya simple, hanya saja kita tinggal butuh kesabaran ya. Nah, ini untuk 3 bulan ke depan itu aturannya sudah ada di sini dan bisa diberlakukan di sini ya. Apa yang terjadi itu di sini polanya sudah ditemukan ya. Jadi di sini ada ekstrim, TPW, MHV, CSA, dan ini adalah re-entry. Seperti itu kan. Nah, ini pola-pola ini sudah terbaca semuanya. Jadi aturan perdagangan itu ada di sini. Jadi walaupun ada news fundamental, bagi saya itu saya kesampingkan karena saya hanya trader buat cari tambahan ya, ataupun modal kecil seperti itu. Nah, sekarang gimana cara setupnya? Kita akan buka ke daily ini karena daily ini kan minimal ya, minimal yang kita lihat ataupun wajib kita buka setiap hari. Nah, di sini saya kemarin mengeluarkan statement bila mana terjadi MHV atau ekstrim, saya akan entry sell. Seperti itu ya. Nah, di time frame daily untuk mengetahui candle ini itu kan belum bisa di setup ya. Jadi bila mana mau setup di daily harus menunggu close-nya candle ini ya. Nah, sekarang ini bisa di setup ya. Nah, sekarang ini di sini ada ekstrim. Nah, di sini ada candlestick momentum B. Maknanya apa? Momentum B ini maknanya kenaikan akan berterusan. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya mudah banget untuk dipelajarin. Bila mana mau menyimak video ini, jangan di skip-skip ya. Jadi nanti akan paham, benar-benar paham ya. Yang saya sampaikan kenapa ini joker ya. Itu persis seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini bisa berperan menjadi time frame ketiga dan bisa berperan menjadi time frame ke-1. Contohnya kemarin saya memberikan ini ekstrim pada daily. Bila mana di bawahnya ekstrim, pastinya ini akan menjadi time frame ketiga di atasnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat weekly dan monthly-nya. Karena di sini ekstrim. Ekstrim akan dimatikan ekstrim. Di sini belum ada signal ekstrim. Seperti itu ya. Jadi ini mempelajarinya sangat mudah. Di sini ada ekstrim, pastinya akan mati oleh ekstrim. Nah, ini sudah dimatikan kan ya. Nah, jadi dalam satu time frame ini sekali jalan ya. Jadi kalau nyari-nyari setup di time frame besar, low BB sampai top BB sini, ini sekali jalan. Gitu ya. Jadi bila mana setupnya di goal itu ini ekstrim ya, ini TPW ini dalam satu time frame gitu ya. Nanti MHV baru naik lagi itu di time frame atasnya. Makanya saya kalau ngebaca di satu time frame banyak yang japri loh TPW-nya di mana seperti itu ya. Karena apa? Bila mana kita sudah menghafal dalam satu time frame ini saja ya, daily ini kita bisa melihat dua time frame di atasnya, dua time frame di bawahnya. Makanya saya sebut inilah jokernya semua time frame. Seperti itu ya. Jadi untuk daily ini seperti ekstrim seperti ini bisa terjadi lebih dari satu kali ya. Bisa saja ini turun selanjutnya bikin ekstrim, turun lagi, baru bikin ekstrim lagi. Nah di ekstrim ketiga itulah ini signal ya. Jadi kalau ada signal gini kita bisa bikin garis. Jadi jangan entry di signalnya ekstrim karena ini di luar aturan BBMA. BBMA itu entry level satunya adalah MHV seperti itu ya. Jadi ini penjelasan saya yang lanjutan dari video kemarin. Jadi extreme daily ini bisa berulang karena bisa jadi time frame ketiga. Nah, selanjutnya kita akan melihat time frame di atasnya ya. Bila mana tadi saya menyebut dari bawah ke atas ini adalah sekali jalan ya, ini ekstrim dan ini TPW, maka kita akan lihat apa yang ada di time frame atasnya. Ini weekly ya. Nah, ini weekly, kita akan ngebacanya di sini itu ada re-entry-nya momentum ya. Re-entry-nya momentum dan ini sudah mengambil re-entry-nya. Pastinya dia di sini membuat CSM ya. Dia mampu membuat CSM baru di sini. Maknanya apa? Bila mana ada CSM, pastinya dia akan ada re-entry ya. Jadi misalkan ada yang sudah entry sell, nanti ketika dia ambil re-entry boleh di cut loss seperti itu ya. Jadi di sini ini
weekly-nya saja mampu membuat candlestick momentum, pastinya akan ada re-entry ataupun naik kembali. Nanti tinggal ngikutin time frame berikutnya. Selanjutnya kita buka di mandinya, apa yang terjadi di mandi seperti itu ya. Nah, di sini ini perjalanan sangat jelas dari bawah ya. Di sini ada ekstrim. Saya kalau baca kadang-kadang makanya kan suka ada yang protes ya, dari sini ekstrim TPW MHV pastinya akan membuat CSA gitu kan. Nah, karena apa? Yang saya baca adalah time frame di atasnya. Seperti itu ya. Jadi ini berangkat dari bawah, pasti kalau belum nyampe atas dia belum sekali jalan. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini ekstrim, dimatikan ekstrim. Makanya di setiap ekstrim ini kita boleh tandain garis. Nah, nanti kita tinggal nunggu ya. Matinya ekstrimnya akan di mana ini, seperti itu ya. Karena apa? Bila dilihat di sini, ini ada double ekstrim. Nah, ini sebelumnya sudah saya buat video juga ya. Ini ekstrim, ini ekstrim. Bila mana ada double ekstrim, kita harus sabar menunggu ekstrim ketiga kali, seperti itu ya. Ekstrim ini akan dimatikan ekstrim ini, seperti itu. Nah, ini perjalanan ke atas ini kita tinggal menunggu ya, apakah akan terjadi ekstrim atau MHV. Kita harus sabar. Nah, di sini ada top BB dan ada harganya. Maka bisa dilihat di sini. Bila mana ini naik, target yang dikejar itu adalah ini ya, shadow tertinggi atau harga yang pernah dicapai. Mampukah dia membuat candlestick momentum di sini atau membuat harga baru, seperti itu. Nah, ini perlu pemahaman yang panjang untuk membedakan time frame besar ataupun kecil, seperti itu. Jadi BBMA sangat simpel menurut saya. Bila mana paham, pastinya akan menguntungkan profit besar, seperti itu. Jadi jangan pernah berharap candle ngikutin ke kita, tapi kita ikuti perjalanan candle itu mau kemana ya, seperti itu ya. Jadi potensi-potensi ini bisa dilihat ya, mau lihat time frame-nya di 3 bulan ini boleh ya. Besok itu kan hari Senin itu sudah masuk ke triwulan ya. Nah, di triwulan ini kita bisa membacanya kok ya. Apa yang saya sebut tadi itu terjadi karena saya membuka time frame di atasnya ya. Ini ekstrim, TPW, MHV, CSA, pastinya dia akan re-entry seperti itu ya. Nah, ini kalau nggak mampu ini akan re-entry. Ini semua urutan yang saya sebut itu ada semua di sini. Jadi bukan fata morgana ataupun bohongan gitu, enggak ya. Jadi ini ekstrim, TPW, MHV, CSA, pastinya akan ada re-entry gitu kan. Yang kita tunggu bila mana mau nyari sell tuh candle yang kukuh ya. Bila mana ini turun sampai ke sini ya, breakout mid BB, maknanya itu candlestick arah kukuh sell. Kita tinggal nyari sell. Kalau di sini belum ada setup sell yang valid. Jadi kenaikan seperti yang saya sudah sampaikan ya, baru bermula pada 2 hari yang lalu, seperti itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Semoga pelajaran ini menjadi lebih mudah ya, dan teman-teman terus belajar dan belajar ya. Sekali belajar insya Allah seumur hidup profit. Terima kasih.